الأخ. عمدا. طيب. آه، تفضل بسم الله اقرأ. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ويحس في أعماقه أنه بحاجة دوما إلى قوة الله وعونه وتأييده مهما بذل من جهد ومهما اتخذ من أسباب. طيب. والمسلم الحق. يكفي. Nanti ganti-gantian sama peserta yang lain. Jazakallah khairan al-akh Ahmad Syakir. Barakallahu fikum. Baik, ya. Nah, coba kita gali ya. Qala al-muallif hafizallahu taala. Tadi al-akh membaca wa yahissu as-sahih yang benar, wa yuhissu dari fiil apa? Yuhissu. Yuhissu. Artinya merasakan. Ya, di Al-Qur'an ada ya, falamma ahassa Isa ya, di Al-Qur'an di surat Al-Imran, minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Wa yuhissu, jadi yang benar wa yuhissu fi a'maqihi annahu bihajatin. Ya, selanjutnya benar. Kemarin kita udah belajar uh, inna wa akhwatuha, dan di sini kita ketemu salah satu saudara dari inna yaitu anna. Nah, pertanyaannya, kemarin kita udah belajar ya bahwasannya anna atau inna kerjaannya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, atau tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Nah, pertanyaan mana isim innanya? Ada yang bisa jawab? Pemirsa. Domir ya. Nah, kemudian khabarnya mana? Jar majrur Ustaz, bihajatin. Jar majrur. Baik, ya, mungkin ya. Nah, ya benar ya. Atau lebih tepatnya sebenarnya khabarnya mahdzuf ya. Khabarnya mahdzuf ya. Karena annahu di sini dia bukan kalimat yang berdiri sendiri, melainkan dia fungsinya seperti masdar muawwal. Wa yuhissu fi a'maqihi annahu bihajatin dauman ila quwwatillahi wa aunihi wa ta'yidihi. Ya. Jadi kalau ada anna dan isimnya itu dhamir biasanya, dan dia terletak di tengah-tengah perkataan ya, dalam jumlah fi'liyah. Nah, biasanya jumlah setelahnya itu merupakan masdar muawwal. Baik, ya nggak apa-apa ya, kita pakai penjelasan yang dasar saja. Ya, anggaplah walaupun ada perkataan memang mengatakan bahwasannya jar dan majrur itu bisa menjadi khobar. Dalam kasus di sini bihajatin kita katakan khobar dari anna, nggak apa-apa. Nah, kemudian dauman. Nah, apa i'rab dari dauman? Ada yang tahu i'rab dari dauman? Maf'ulun bih dari fi'il yuhissu. Baik, ada lagi yang lain? Baik ya. Jazakallahu khairan. Ya,
Yang benar dauman di sini i'rabnya adalah dzaraf. Dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Ya, sebenarnya bisa dua i'rabnya, tapi di sini yang lebih tepat i'rabnya yaitu dzaraf zaman. Kadang bisa juga di-i'rab dengan hal. Kadang bisa juga di-i'rab dengan hal, tapi kita di sini tidak menemukan shahibul halnya. Nah, berarti dauman di sini kita katakan dzaraf zaman. Nah, dzaraf itu hukumnya mansub. Dauman di sini maksudnya artinya daiman. Ya, daiman. Kemudian nah, terus maf'ul bi dari fi'il yuhissu di mana? Jawabannya di sini sebenarnya maf'ul bihnya itu quwwatullah. Tapi karena ditambahkan harfu jar sebelumnya, jadinya berubah jadi jar majrur. Dauman ila quwwatillahi wa aunihi wa ta'yidihi. Ya. Kalau seandainya ilahnya kita hilangkan, bisa. Wa yahissu fi a'maqihi annahu bihajatin dauman. Nah, karena di sini ya kita merasakan kuat Allah ya yuhissu quwwatallahi wa aunahu wa ta'yidahu. Tapi karena ada kalimat sebelumnya ada kalimat bihajah, jadi ditambahkan ila bihajatin ila quwwatillahi wa aunihi wa ta'yidihi. Ya. Jadi maf'ul bihnya didahului oleh harfu jar. Atau kita bisa katakan maf'ul bihnya masdar muawwal, jumlah dari awal annahu tadi, dari awal annahu sampai wa ta'yidihi itu bisa kita katakan maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya fi mahalli nasab. Wallahu alam. Ya. Ya. Dan alhamdulillahnya untuk masalah i'rab kadang fleksibel, tergantung dari perspektif masing-masing melihat makna yang sesuai bagaimana selama masih dalam koridor yang benar. Nah, kemudian selanjutnya mahma badala min juhdin, bukan bidilin, yang benar mahma badala itu fi'il. Mahma badala min juhdin wa mahma takhadha min asbabin. Ya, mahma di sini salah satu dari isim syarat. Ya, mahma badala di sini fi'il madhi. Dari badala mudhari'nya ya badzulu. Badala ya badzulu. Min juhdin wa mahma takhadha min asbabin. Ya. Nah, sekarang coba kita terjemahkan. Wa yuhissu fi a'maqihi. Ada yang bisa terjemahkan? Wa yuhissu fi a'maqihi. Ada filenya ke Muslim satu. Iya, filenya masih Muslim, benar. Ya, masih Muslim ya. Masih Muslim, benar-benar ya. Berarti nggak coba terjemahin. Ya, coba nggak apa-apa. Orang Muslim merasakan akmak itu apa Ustaz? Amak, umkun. Dari kata umkun yaitu dalam ya. Yang paling dalam. Dan seorang Muslim merasakan merasakan dari diri yang paling dalam atau jiwa yang paling dalam. Dan seorang Muslim merasakan dari diri yang paling dalam bahwasannya dia selalu
selalu butuh kepada kuatillah, kepada kekuatan Allah Ya dan benar. pertolongannya dan ta'idihi anal arif. Ta'yidihi dari kata ayyada yu'ayyidu ta'yidan. Kekuatan ya, bantuan. Bisa seperti itu, bisa diartikan seperti itu. Ya. Jadi bisa kita katakan ya bahwasanya dia membutuhkan kepada kekuatan Allah dan juga pertolongan serta atau kita artikan dorongan Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai terjemahan yang berbeda dari kita yang sebelumnya karena katanya mirip-mirip. Ta'yid hampir mirip dengan aun. Kemudian mahma badala min juhdin. Nah, ada yang bisa artikan? Mahma badala min juhdin. Siapa lagi dari peserta yang bisa mengartikan? Nggak apa-apa, di sini kita sama-sama belajar. Mahma di sini artinya bisa kita terjemahkan betapapun ya. Betapapun. Mahma badala min juhdin, betapapun dia mengerahkan ya, dari seluruh usahanya. Iya, dari kekuatannya, dari usahanya. Wa mahma takhadha min asbabin. Dan betapapun dia menjadikan dari sebab-sebab. Jadi mau bagaimanapun dia berusaha, mau bagaimanapun seorang muslim ya mengambil sebab, kalau dia tidak ya merasa butuh kepada Allah, maka percuma saja, tidak berguna usahanya dan juga sebab yang dia lakukan. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim selayaknya hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bertawakal, minta pertolongan kepada Allah. Di samping itu juga kita melakukan ya usaha dengan cara mengambil sebab-sebab yang dapat menyampaikan kita kepada apa yang kita inginkan. Ya, misalnya dalam mencari rezeki ya, contohnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak. Kita cuma berdoa terus kita tawakal, ya udah tawakal, kita nggak ngapa-ngapain. Nah itu namanya dia tidak berusaha ya, sama saja dia ya tidak ingin Allah mengabulkan apa yang ia doakan. Ya, karena Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk, ya, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih." Allah menyuruh kita untuk berjalan di atas bumi Allah ya, untuk mencari rezeki. Ya, jadi syarat untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah dengan mengambil sebab, yaitu bisa dengan berdagang, kerja dan lain semacamnya. Kemudian paragraf selanjutnya, ada lagi peserta yang mau baca selain Al-Akh Hamad? Ya. Jazakallahu khairan. Ada lagi yang mau gantian? Sama nyoba Ustaz. Ya, tafadhol silakan.
wal muslimul haqqu as-sadiqu yagidul qalba Kemudian al basirat mafatih al basirati selanjutnya. Hmm. mutanabbihu ila badi'i sanillahi fil kauni. Baik. Nah, lagi satu kalimat lagi. Mau kinu an yadahu al An yadahu tul kuliah yallati tusayyiru amrul kauni wasyu'unin nasi. Masya Allah, barakallahu fikum. Yakfi. Baik, jazakallahu khairan atas musyarakahnya. Ya, coba kita baca ulang kembali. Wal muslimul haqqu wal muslimul haqqus sadiqu wal muslimul haqqus sadiqu yaqidul qalbi. Yaqidu di sini ya seperti yang kita lihat di judul, mukminun yaqidun. Mukminun yaqidun di sini dia menjadi sifah. Menjadi sifah. Dia sifatnya ala wazni fa'ilun. Fa'ilun tanpa ya. Tanpa ya, ya. Seperti hazinun atau farihun. Ya, fatinun juga ya, hadirun juga. Yaqidun di sini kemarin kita udah artikan bahwasannya artinya ya waspada ya. Wal muslimul haqqus sadiqu yaqidul qalbi mufattahul basirati mutanabbihun ila badi'i sun'illah ila badi'i sun'illah. Ya, dibacanya sun'i bukan sun'i. Sun'illahi fil kauni. Muqinun anna yadahul khafiyatal ulya hiya allati tusayyiru amral kauni wa syu'unin nas. Allati tusayyiru amral kauni wa syu'unan nas. Baik. Ya. Wal muslimu ya, wal muslim di sini jumlah baru ya. Wawnya wawul ibtida atau wawul istinaf. Al muslimu di sini i'rabnya mubtada ya, mubtada. Wal muslimu al haqqus sadiqu. Al haqqu as-sadiq menjadi sifat dari muslim, jadi sifat dari muslim. Nah, kemudian yaqidul qalbi. Yaqidul qalbi di sini baru menjadi khobar untuk muslim, menjadi khobar untuk muslim, ya. Yaqidu di sini ya sudah saya jelaskan bahwasannya dia termasuk wazan sifat ya, termasuk wazan sifat ya yang memiliki wazan fa'ilun, fa'ilun. Yaqidun. Ya. Kemudian mufattahul basirah juga ya. Juga sama
mutanabbihun ila badi'i sun'illahi fil kauni. Ya, masih juga sama ya. Masih mengikuti yaqidun. Muqinun anna yadahul khafiyyata afwan ya. Alhamdulillah. Mutanabbihun ila badi'i sun'illahi fil kauni muqinun. Ya, muqinun juga masih sama. Ya, masih sama seperti sebelumnya. Anna yadahul khafiyyatal ya hiya allati tusayyiru amral kauni wa syu'unan nasi. Ya. Jadi di sini kita melihat beberapa ya sifat yang saling berurutan. Yang pertama sifat untuk mubtada dan juga ada sifat untuk khobarnya. Nah, gampang ya untuk paragraf yang ini. Sekarang coba kita terjemahkan. Wal muslimul haqqus shadiq. Apa artinya? Ada yang tahu? Muslim yang benar dan jujur. Iya. Muslim yang benar, yang hak, yang jujur, ya. Apa? Yaitu yaqidul qalbi, dia harus yaqidul qalbi, ya, memiliki hati yang senantiasa waspada. Ya. Jadi yaqidun di sini ya, dia sifat yang memiliki sigoh mubalaghah, memiliki sigoh mubalaghah. Ya. Jadi wazan fa'ilun ini merupakan wazan sifat yang termasuk dari salah satu ya sigoh mubalaghah. Ya. Harus senantiasa waspada. Senantiasa waspada hatinya. Mufattahul basirah, dan senantiasa mufattahun, apa artinya mufattahun? Membuka. Lihat ya, terbuka. Al basirah, basironya senantiasa terbuka ya. Nah, sama seperti maftuh ya, tapi kenapa digunakan mufattah di sini daripada maftuh ya? Seandainya kita pakai ungkapan maftuhul basirah juga bisa ya, tapi kalau dengan wazan fattah fatihu itu lebih ablaq, lebih lebih tinggi gitu, lebih ya, lebih tinggi derajatnya. Mufattahul basirah lebih sesuai dengan balaghah, lebih indah bahasanya. Mufattahul basirah, terbuka basirahnya. Mutanabbihun ila badi'i sun'illah, mutanabbih ya, sama seperti yaqid. Mutanabbih yaitu senantiasa dia memperhatikan ila badi'i sun'illah, pada ya, pada badi'i sun'illah. Apa artinya? Ada yang tahu? Hmm. Al-badi'. Yang bagus. Iya, yang bagus ya. Nah, di sini jadi bada'ah ya, itu merupakan ya pecahan kata yang berasal dari kata ya yang satu tapi bisa diterjemahkan memiliki arti yang banyak. Badi' di sini bisa kita artikan indah ya. Tanabyun ila badi'i sun'illah. Sun'i di sini ciptaan ya, ciptaan Allah fil kauni di dalam al-kaun, dalam semesta ya. Kemudian kalimat selanjutnya ada yang bisa mengartikan?
Ma ma'na muqin? Dari kata ayqona. Yakin. Yakin, na'am ya. Yakin, Ustaz. Na'am, muqinun gimana? Yakin ya. Na'am. Muqinun dari kata dari fi'il ayqona yuqinu, muqinun ya isim fa'ilnya. Muqinun dan dia yakin anna yadahul khafiyah bahwasanya tangannya Allah Subhanahu wa taala al-khafiyah yang ringan al-ulyah ya yang tinggi hiyallati tusayyiru amrul kaun. Dialah yang menjalankan ya, mengatur segala urusan alam semesta wa syu'unan nasi dan juga segala urusan manusia. Ya, ya. Jadi di sini masih ada kaitannya dengan tema kita yaitu al-muslim ma'arabbih. Di paragraf kedua ini al-muallif memberikan nasihat kepada kita selayaknya kita seorang muslim ya senantiasa memiliki hati yang senantiasa aware, senantiasa ya bisa melihat segala ciptaan Allah, mufattahul basirah ya, terbuka basirah kita sehingga kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Mungkin ya, dan kita yakin bahwasanya Allah lah yang mengatur seluruh urusan yang ada di alam semesta ini dan juga seluruh urusan-urusan manusia. Sehingga bertambahlah keimanan kita dengan kita memperhatikan segala ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Ya. Kemudian siapa yang mau membaca lagi kalimat selanjutnya? Sampai sebelum ayat Quran. Ada lagi yang mau mencoba? Silakan. Di sini kita sama-sama belajar. Boleh lagi guys. Ya. Kalau nggak ada yang mau, ya udah silakan. Tafadhol. Boleh coba lagi. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala yara athara qadratihi Sebelumnya, wa min huna ومن هنا هو ذاكر ومن هنا هو ذاكر دوما لله يرى آثار قدرته غير المحدودة في كل ومضة Baik, benar wamdatin. في كل ومضة من ومضات الحياة وفي كل مشهد من مشاهد الكون فيزداد إيمان به وذاكرا له وتوكلا عليه. Baik, jazakallahu khairan. Naam. Ya. Wa min huna huwa dzakirun dauman lillah. Yara athara qudratihi ghairal mahdudati fi kulli wamdatin min wamadatil hayati wa fi kulli mashhadin min masyahidil kauni. Ya, min masyahidil kauni. Ya, walaupun masyahid di sini merupakan sirah muntahal jumu' ya, tapi dikarenakan dia idhofah ya, dia idhofah. Jadi ya, boleh kita majrurkan dengan kasrah. Ya, ada dua keadaan di mana sirah muntahal jumu' bisa kita majrurkannya itu di mana ketika dia keadaannya merupakan ya mudhof atau misalnya dia dalam keadaan muhalla bil al ya muhalla bi al ketika dia kemasukan alif lam
Jadi di sini kita bisa baca wa fi kulli masyhadin min masyahidil kauni. Fayasdadu, fayasdadu imanan. Fayasdadu di sini dibacanya masih marfu', masih marfu'. Fayasdadu imanan bihi wa dzikran lahu wa tawakkulan alaihi. Baik. Kemudian ya kita coba terjemahkan. Ada yang bisa menerjemahkan? Wa min huna huwa dzakirun dauman lillah. Ya. Wa min huna ya. Dari sini huwa dzakirun dauman lillah. Ya. Dia seorang muslim tersebut, huwa di sini kembali ke muslim yang tadi di awal. Dzakirun dauman lillah. Dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yara athara qudratihi, dan dia melihat ya bekas-bekas tanda-tanda qudratihi, ya tanda-tanda kudrohnya Allah, ya. Ghairul mahdudati. Ghairu di sini merupakan ya ghairul mahdudati merupakan sifat bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut tidak terbatas. Yara athara qudratihi ghairil mahdudati fi kulli wamdatin min wamdatil hayah. Dia melihat ya bekas-bekas kudrah Allah yang tidak terbatas fi kulli wamdatin, di setiap momen min wamdatil hayah, dari momen-momen kehidupan. Wa fi kulli masyhadin min masyahidil kaun, dan juga pada setiap masyhad ya fenomena min masyahidil kaun, dari fenomena-fenomena ya alam semesta. Fayasdadu imanan bihi wa dzikran lahu wa tawakkulan alaih. Ya, fayasdadu di sini juga bisa dibaca mansub apabila ya fa-nya di sini merupakan fa sababiyah. Apabila fa-nya di sini merupakan fa sababiyah, ya. Bisa juga kita baca mansub fayasdada imanan bihi wa dzikran lahu wa tawakkulan alaih. Ya, karena dari ya seorang muslim tersebut senantiasa dia mengingat kudrah Allah yang tak terbatas dan melihat asarnya di alam semesta ini, ya, dan juga di segala penjuru kehidupan, ya, di segala fenomena-fenomena alam semesta, maka hal tersebut ya disebabkan karena itu fayasdada. Ya, kalau kita artikan seperti itu fayasdada, maka fa di sini merupakan fa sababiyah. Fayasdada, maka akibatnya adalah yasdadu imanan bihi, ya, menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzikran lahu, dan juga zikir kepadanya, wa tawakkulan alaih, dan juga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian malam dan siang hari, ya, terdapat tanda bagi orang-orang yang mau berpikir, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan juga dalam keadaan ketiduran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa berpikir pada penciptaan langit dan bumi. Dan dia senantiasa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah,
engkau tidak menciptakan alam semesta ini ya secara sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina adzabannar. Oleh karena itu jagalah kami dari azab neraka. Baik. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau mungkin ada yang mau mengkoreksi apa yang saya sampaikan tidak apa-apa? Ustaz izin bertanya. Iya. Domir ya pada paragraf mukirun an yadahul kafiyatul ulia hiyallati hiya kembali ke lafzul jalalah Allah ya Ustaz. Iya, kembali ke yadnya Allah, yadullah. Yadahu anna yadahu al-khafiyah. Al-khafiyatul uliyah. Bukan ke zat. Oh, berarti ke yadahu. Bukan kita. Iya, karena yad merupakan ya muannas majazi. Muannas majazi yang dikarenakan dia memiliki pasangan. Jadi ada beberapa kata yang dia dihukumi muannas tapi tidak memiliki tanda alamat ta'nits seperti ta marbutah atau alif maksurah misalnya ya atau alif mamdudah. Nah, kalau kita menemukan suatu kata yang dia dihukumi muannas tapi tidak menemukan alamat ta'nits padanya, maka kata tersebut dihukumi sebagai muannas majazi. Ya, di sini adalah contohnya yadun. Ya, yadun merupakan muannas majazi. Begitu juga dengan syams. Syams juga termasuk dalam muannas majazi. Dan juga al-ard bumi dihukumi sebagai muannas ya, maka disebut dengan muannas majazi. Paham, Pak? Al-af. Nah, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Ya, kemudian di sini kita memasuki pembahasan baru muti'un amra rabbih. Ya, seorang muslim hendaknya muti'un amra rabbih. Muti' di sini artinya apa? Ada yang tahu? Taat. Taat ya, dari kata ata'a yuti'u muti'un. Ya, ata'a yuti'u muti'un. Muti'un amra rabbih. Nantiasa taat perintah Tuhannya. Nah, kemudian ya di sini al-muallif melanjutkan setelah membahas masalah ya bagaimana selayaknya pribadi seorang muslim, dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana seorang muslim ya seharusnya dia senantiasa taat kepada Tuhannya. Ada yang mau mencoba baca lagi? Ada yang mau mencoba baca? Kenal lagi Ustaz. Boleh. Izin Mas Dwi Baik, monggo. baik. izin belajar Ustaz. Ya, baik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Fala fala bada'a Naam. ayyakunal muslimus sadiqu muti'an lillahi fi amrihi kullihi Naam. mukhbitan Mukhbitan kemudian khashi'an waqafan inda hududihi naam. mumtathilan amrihi
walau khalifi walau khol walau khalafa hawahu Ustaz. Naam, sahih. Kemudian Eh, min. min so'an Naam. lihadihi walau ja'a ala ghairi mizajihi wa mahakka imanul muslimi hadza al-insiya'i wal imtithali li amrillahi wa rusulihi fi kulli kabirati wa saghirati min ghairi min ghairi Tahaffudin. min ghairi tahaffudin wala ikhtirasin wala istithna'in. Masya Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Afwan, tadi ada sedikit kesalahan ya. Bukan min sa'an, tapi munsa'an. Afwan, munsa'an. Baik, la bas. Ustaz. Naam. طيب نقرأ من الأول. فلا بدع أن يكون المسلم الصادق مطيعا لله في أمره كله مخبتا خاشعا وقافا عند حدوده ممتثلا أمره ولو خالف هواه منصاعا لهديه ولو جاء على غير مزاجه ومحق ومحق إيمان المسلم هذا الانصياع والامتثال لأمر الله ورسوله بكل كبيرة وصغيرة من غير تحفظ ولا احتراس ولا استثناء. Ya, kita coba artikan fala bad'a, ya, fala bad'a, maka fala ajaba, ya, maka tidak aneh, ya, maka tidak aneh an yakunal muslimus shadiqu, ya, bahwasannya muslim yang shadiq itu muti'an lillah, ya, taat kepada Allah fi amrihi kulli, pada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, mukhbitan, ya, mukhbitan di sini artinya, ya, bisa kita artikan sebagai khosyian juga, ya, khusyuk, atau bisa kita artikan sebagai, ya, mutawadhi'an, nantiasa tawadu, merendah diri, ya. Kemudian khosyian, ya, khosyian, nantiasa khusyuk, waqafan 'inda hududihi, ya, dan dia senantiasa berhenti, ya. Dari waqaf di sini merupakan sighah mubalaghah dari waqif, ya, waqafan 'inda hududihi, dan dia senantiasa berhenti di batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mumtasilan, ya, dan dia senantiasa berimtisal, melaksanakan amrahu, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amrahu di sini merupakan maf'ul dari mumtasil. Ustaz, kok bisa sih maf'ul dari isim fa'il? Ya, bisa. Dalam beberapa kasus, dalam beberapa keadaan, isim fa'il bisa seperti amalan fi'il. Bisa beramal seperti amalan fi'il. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya
dalam surat Al-Kahfi, inni fa'ilun dzalika ghadan. Inni fa'ilun dzalika. Dzalika di sini merupakan maf'ul bi dari inni fa'ilun, ya, fa'ilun. Ya, wallahu alam. Kemudian walau khalafa hawahu, sekalipun perintah tersebut merupakan perintah yang menyelisihi hawa nafsunya, ya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka hendaknya ya seorang muslim tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sekalipun perintah tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Munsa'an li hadihi. Munsa'an di sini artinya raja'a musri'an, ya. Ya, senantiasa dia sigap. Munsa'an di sini merupakan isim fa'il dari insa'a yansa'u. Ya, munsa'an. Isim fa'ilnya munsa'an. Lihadihi, nantiasa dia sigap, ya, terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau jaa ala ghairi mizajihi, sekalipun ya petunjuk tersebut ya datang ala ghairi mizajihi, ya, tidak sesuai dengan tidak sesuai apa yang dia harapkan, ya, ala ghairi mizaji, tidak sesuai apa yang dia harapkan, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan perasaannya, ya. Muzaj di sini merupakan artinya perasaan, ya, tidak sesuai dengan perasaannya. Nah, kemudian di sini bisa kita baca, ya, mihaqu imanil muslim, ya, atau bisa kita baca muhiqqu imanil muslim, tergantung kita memakai fi'il yang mana. Kalau kita baca muhiq berarti dari kata ahakka yuhiqqu, artinya menggerakkan, ya. Mihaq dari kata hakka yahukku juga sama, tapi kita menggunakan isim alahnya mihaq, sama artinya menggerakkan juga, penggerak, ya. Wa mihaqqu imanil muslim, dan penggerak iman seorang muslim hadzal insya, ya. Nah, ini menjadi khobar dari mihaq. Tadi mihaq merupakan mubtadanya, khobarnya hadzal insya'u wal imtithalu li amrillah, yaitu penggerak iman muslim, penggerak iman seorang muslim itu adalah al-insya, ya. Ya, sigapnya dia terhadap perintah Allah, dan juga, ya, pelaksanaannya dia terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya, fi kulli kabiratin wa saghiratin, ya, dalam perkara-perkara yang besar, ya, dan juga yang kecil, min ghairi tahaffudin wala ihtirasin. Nah, tanpa min ghairi tahaffudin, ya, tanpa adanya penjagaan, wal ihtirasin, sama tahaffuz dengan ihtiras, wal istisna'in, dan juga tanpa adanya pengecualian. Ya, intinya segala sesuatu perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, baik itu merupakan perkara yang kecil, ya, perkara yang kecil, dan juga perkara yang besar, ya, dia senantiasa, ya, menyambut perintah tersebut dengan senang hati, dengan iman yang tergerak dikarenakan, ya, sigapnya dia menanggapi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini, ya, dibawakan sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, ya. Tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti, ya, apa-apa yang aku bawa, ya, dengannya. Baik, ya. Mungkin
kita cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Izin bertanya saat terkait Ya. paragraf yang atas tadi. Yang tadi atas ya. Yaro Yang mana? asar, Yaro asaro tadi. Yaro Ya. asaro kudrotahu goirol makhdudati. Goiro itu Mm-mm. jadi badal dari kudrot biasa. Ya. Yara athara qudratihi ghairal mahdudah ya. Bukan badal dari kudroh ya, tapi dari athar. Menangsal. Atau nggak kita katakan badal ya. Kita katakan sifah juga tidak apa-apa ya. Kita katakan sifah. Atharnya ghairal mahdudah ya. Bisa kita kembalikan kepada athar atau bisa kita kembalikan kepada kudroh juga bisa. Tapi faktanya beda. Ya athara qudratihi ghairal mahdudah. Kalau kita kembalikan kepada athar berarti yang tidak terbatas merupakan atharnya, athar dari kudrah Allah ya. Artinya kita bisa melihat ya bekas-bekas atau tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini yang tidak terbatas ya, saking banyaknya. Atau kita bisa baca ya athara qudratihi ghairil mahdudah ya, kita kembalikan kepada kudrah. Jadi sifat untuk kudrah. Kalau begini berarti kita artikan kita melihat tanda bekas-bekas kudrah Allah yang tidak terbatas. Kudrah Allah yang tidak terbatas. Jadi kudrahnya yang tidak terbatas, bukan atharnya. Seperti itu. Wallahu alam. Ya. Ya, jadi begitulah ya kalau kita membaca kitab Gundul ya, kadang suka muncul beberapa perspektif. Ya, tergantung dari kita ya menerjemahkan dan tergantung dari kita bagaimana membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita punya. Taib. Ya mungkin sampai di sini saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wa iyyakum sama-sama wa iyyakum.